Oh, Bu Alona dan Nenek Susi. Assalamualaikum, Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Jadi semua. saya terangin aja lah sedikit mengenai pengalaman kemarin ya Pak Masdar, Pak Helmi, Iya, silakan Ya. Pak. yang belum tahu Kampung Makfirah. Iya, Ini minimal untuk memotivasi. apanya namanya? Flyer. Flyernya waktu sebelum kita itikaf itu ya. Jadi flyernya ini udah diedarkan pada awal Ramadan ya. Nah, jadi pada daftar terbatas karena anggotanya terbatas. Kemarin sampai di puncaknya itu sampai 800 orang Bapak Ibu yang hadir di situ. Ibu-ibunya sekitar 500, bapak-bapaknya 300 orang. Nah, kalau udah 800 gitu, ya kamar mandinya walaupun banyak tapi harus jadinya ngantri kan. Gak mungkin banyak banget juga kamar mandinya. Nah, itu di sana. Kemudian apa itu Kampung Makfirah? Nah, ini Kampung Makfirah itu Pak Masdar. Dia ada di Desa Tangkil, Kelurahan Caringin, jalan ke Sukabumi. Ah, itu kira-kira di kilometer 54 kalau kita mau ke Sukabumi, keluar di situ namanya Caringin, nah, terus masuk ke jalan yang lama. Habis itu sampai di berapa kilometer belok kiri naik ke atas bukit. Nah, ini ada paling atas ini. Nah, ini masjidnya ini. Ini namanya Masjid Iktikaf. Jadi Masjid Iktikaf itu masjidnya betul-betul didesain untuk iktikaf gitu. Ini kapasitasnya luar biasa 1000-an apa 2000 gitu semua ya. Nah, itu kamar mandinya juga banyak ya, nanti liatin. Jadi ini masjidnya. Jadi ini ngeliati gunung. Ini gunung apa ya? Gunung Salak kalau nggak salah ya, Pak. Salah. Pangrango. Pangrango. Itu Pangrango ya, Pangrango ya, itu Pangrango. Ya. Jadi indah sekali di situ memang dan dingin suasana karena di puncak bukit ya. Nah, ini yang sebelah kiri ini kamar. Nah, ini di situ ada STIPI namanya Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam. Nah, ini sekolahnya sama tempat tinggalnya. Ini yang tadi masjidnya. Nah, ini SMP-nya ya. Terus ada SMA-nya lagi yang boarding namanya Milbos ya. Nah, ini di halaman masjid ini ada kolam. Nah, ini SMP-nya. Nah, jadi luas areanya ini sekitar 47 hektar semua yang sudah dibeli oleh Makfirah. Jadi suasananya betul-betul ya kayak di sorga lah kalau hidup begitu ya, dingin terus di puncak bukit gitu. Nah, ini SMA. Jadi masjidnya ada berapa di sana? Pertama masjid Iktikaf, kemudian di SMA di atas ada lagi masjid untuk di putra, kemudian yang putri ada lagi masjid gitu ya. Jadi luas. Nah, ini kamar mandinya. Jadi kamar mandinya cukup banyak. Di kamar mandi bapak-bapak ya. Ini memang didesain untuk orang banyak gitu. Nah, terus mandinya di sini air panas dingin, Pak. Jadi biarpun dingin kita bisa mandi jam 2 pagi gitu karena ada air panasnya. Dulu beberapa kamar mandi aja yang pakai air panas, tapi sekarang hampir semua kamar mandinya udah pakai air panas ya. Nah, kelihatannya di situ karena banyak orang yang berduit yang ikut ke situ, jadi gampang aja. Waktu dulu tuh ini Ustaz, udah siapa yang mau beli water heater harganya sekian gitu. Ayo si Bang berlomba-lomba sebentar aja dapat banyak water heater langsung dipasang gitu. Jadi cepet gitu kalau nyari duit. Nah, ini tempat pipisnya untuk bapak-bapak cukup banyak ya. Disiapin. Nah, ini tempat duduknya. Duduknya juga banyak banget ya. Panjang. Di kanan terus ada 2 ruangan ini. Jadi seperti kalau saya bilang seperti hotel bintang 5 lah gitu ya. Masjidnya. Itu bikin masjidnya cuma setahun apa 2 tahun ya langsung jadi gitu. Cepet banget. Ya. Nah, ini kamar mandi laki-laki ini. Ya. Nah, kalau misalnya kita kursus-kursus gitu atau kemarin juga di lantai 2 itu yang mau tidur pakai itu ada juga bisa tidur pakai spring bed. Tidur pakai spring bed itu tentu duitnya agak lebih dikit karena harus menyiapkan untuk spring bednya, kemudian
spraynya, semua. Jadi kita di situ itikaf disiapin bantal sama selimut aja kan. Ya. Nah, terus yang kalau mau di sini yang mau yang nggak bisa tidur di bawah gitu, nah itu ada juga apa spring bednya. Nah, nah itu programnya yang kemarin menggapai meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar itu ada 2 kuliah di situ. Jadi dia itu betul-betul melaksanakan yang sesuai dengan hadis Nabi itu mangqama ramadana ihtisama wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Kemudian satu lagi man shoma ramadan. Jadi siangnya itu betul-betul puasa dan ibadah lain, kemudian malamnya tuh betul-betul sholat gitu. Nah, kemudian hari ceramahnya itu adalah 2 kali. Jadi subuh, setelah subuh menjelang menjelang suruk itu pagi, kemudian sore setelah asar sampai berbuka. Nah, yang subuh itu yang ngisi Ustadz Hatta ini. Jadi Ustadz Hatta ini yang jadi pimpinan pondok pesantrennya. Beliau yang tamatan apa doktor, dia tamatan Madinah ya. Beliau ini Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau dengar ceramah beliau tuh menyentuh sekali karena beliau ini pakai hati menyampaikannya itu. Jadi beliau menyampaikan tuh beliau yang nangis duluan, jadi yang lain jadi ikut nangis. Kemudian ini ada namanya Syekh Riyad. Nah, dia dari Madinah juga, doktor juga, dia ahli fikih. Nah, ini keistimewaan beliau ini bisa menirukan lagu imam-imam yang ada di Mekah, ya. Bisa gaya Maher, bisa gaya Sudes, bisa gaya semua imam lah, bisa beliau. Jadi kalau kita sholat sama beliau, itu 2 rakaat, lagunya beda sama 2 rakaat. Jadi serasa betul-betul serasa kita di Mekah gitu loh, Bapak Ibu sekalian. Kalau beliau nih imam. Kemudian waktu waktu apa eh, Menjelang eh, berbuka. witirnya pakai pakai kunut. Nah, kunutnya tuh lebih kurang 15 menit tuh. Tuh pada bertangisan semua itu. Beliau tuh juga karena meresapin bahasa Arabnya, kita nggak ngeresapin aja, ya merasa sedih dan dia ikut nangis juga jadinya. Nah, ini acaranya di bawah ini yang untuk apa yang sore ini. Itu dari luar. Kalau sore itu penceramahnya dari luar. Kalau kemarin temanya adalah mm, Parenting. parenting. Jadi ahli parenting Ibu apa Emi siapa Eli namanya? Risman. Eli Ibu Risman. Eli Risman yang terkenal itu di seluruh Indonesia. Beliau itu apanya yang komandannya untuk yang ceramah sore gitu ya. Nah, ini acaranya. Oke, ini Ustadz Riyad itu. Yang sebelahnya adalah Ustadz Hatta. Jadi 2 inilah yang kira-kira masternya di sana ya. Beliau ini pakai bahasa Arab terus, walaupun dia udah dia warga negara Indonesia sekarang, lagi diproses ya, mungkin udah selesai. Jadi kalau beliau ngomong Pak Hatta langsung terjemahin kadang-kadang kalau doa gitu. Nah, acaranya itu ini mulai dari jam 2 pagi ya. Jadi kita jam 2.30 udah mulai bangun. Kemudian jam 2.45 kita mulai salat tahajud ya. Jadi kita salat tarawihnya 4 rakaat, dua 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 8 rakaat. Kemudian tidak pakai witir. Nah, kemudian di tahajudnya 2 2 2 juga sampai 8 rakaat, baru witir 3 gitu. Nah, ini mulainya 2.30 dan mulai salatnya 2.45 ya, jam tiga Satu puluh juz. empat Satu sampai juz. jam 4. Nah, Satu kenapa kok juz. sampai jam 4 salat itunya? Karena dalam salat tahajud itu kita pakai imamnya membaca 1 juz, Bapak Ibu. Jadi 1 juz kemudian waktu witirnya ditambah sekitar 15 menit baca doa kunutnya. Ya. Jadi setiap malam itu mereka baca 2 juz. Jadi waktu tarawihnya juga 1 juz. Ya, tarawih 1 juz, kemudian salat tahajudnya juga 1 juz, jadi 2 juz tiap malam. Jadi selama Ramadan itu imamnya telah menamatkan 2 kali khatam kira-kira gitu. Habis salat tahajud sampai jam 4 sore, nah 4 sore, 4 pagi, nah, baru makan sahur ya. Nah, setelah makan sahur subuh, nah setelah subuh baru ceramah dengan Dokter Hatta ini yang setiap pagi itu yang ngisi Pak Hatta ya. Salat suruk, istirahat, kemudian bersih-bersih, tidur, istirahat sampai jam 10.
Jadi habis ceramah itu kita tidur, dikasih tidur sampai jam 10 bangun. Oh, jam 10 sudah di tempat masing-masing, kemudian baca Quran. Jadi peserta itikaf 10 hari itu kita ngaji tilawah bersama-sama. Jadi kita harus menamatkan juga Al-Quran selama 10 hari itu. Ya, jadi satu hari kita harus membaca Al-Quran itu sekitar 3 sampai 4 juz. Ya, itu bacanya rame-rame. Nah, baca rame-rame itu maksudnya ada satu yang membimbing dari mahasiswanya. Nah, kita ngikutin gitu. Jadi kalau ngantuk-ngantuk sedikit ya lewat-lewat, kadang-kadang satu baris, tiga baris lewat, terkantuk gitu kan. Terus bangun lagi. Ya, tapi tidak dianggap kita membaca rame-rame. Nah, itu mulai jam 10 sampai jam 12 kira-kira biasanya dapat satu juz itu. Kemudian salat duhur, habis salat duhur uh, tilawah lagi sampai jam 2 gitu. Itu kira-kira satu juz lagi, ya, 2 juz. Nah, kemudian asar, setelah asar ceramah sore yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi ada jadwalnya bergantian dari luar. Nah, kemudian habis itu siap-siap berbuka. Sebelum berbuka nanti ada foto-fotonya. Berdoa juga, berdoa sebelum berbuka beramai-ramai dipimpin oleh Ustaz Riyad ini juga. Karena Ustaz Riyad ini luar biasa suaranya, ya, bisa membawakan beliau. Nah, habis itu makan malam, habis makan malam salat Isya, habis Isya terus taraweh. Nah, tarawehnya malam itu eh, satu juz juga, ya, satu juz. Sampai jam tarawehnya sampai jam 9.30 biasanya. 9.30, habis itu baca Quran lagi kita rame-rame tilawah, ya kira-kira minimum satu juz lagi gitu. Jadi satu hari itu bisa minimum 3 juz atau kadang-kadang sampai 4 juz. Itu yang rame-rame. Jadi betul-betul penuh acaranya selama di situ dan kita betul-betul dengan Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran gitu semua. Ya. Nah, ini kami dari jemaah Masjid Aliman. Nah, saya berempat orang kebetulan pergi, saya yang bawa mobil, yang numpang gitu. Eh, ini ada 3 mobil kita yang pergi ke sana, 9 orang. Nah, ini ibu-ibunya 3 dari yang tadi itu ikut di eh, apa itikaf. Nah, ini yang bapak-bapaknya ada 6 orang, kami yang rombongan kami ikut itikaf di situ. Ya. Bapak Afrial. Ini ibu-ibunya, ibu-ibu, ibu-ibu Akai sini, ini nenek. Mana Reni, Reni mana nih? Ini di bawah, bawah. Ini Ibu Reni, ya. Terus ini banyak-banyak ibu Akai sini. Ya ahlal Quran, ya ahlal Firdaus, ya ahlal Jannah, ya ahlal Quran, ya ahlal Jannah, ya ahlal Firdaus. Amin. Amin. Nah, ini yang di depan ini ibu-ibu Prima dan beliau inilah yang motornya sama ibu-ibu semua sama suaminya, ya. Ya ahlal. Baik, nah ini kalau Pak Master pingin membayangkan kayak gimana sih tidurnya di sana. Di sini kayak gini tidurnya ramenya bukan main, jadi kayak susun gitu. Jadi kita dikasih bantal sama selimut. Nah, itu kan habis dari laundry itu baru. Nah, kita bisa pakai, itu dari plastik tuh tadinya dibuka. Nah, kemudian kita boleh bawa kasur gitu, tapi kasur yang kecil aja sesuai dengan eh, besar badan kita gitu. Jadi bersusunlah rapat sepanjang ini, kemudian nyambung lagi, nyambung lagi. Akhirnya karena banyak orang, sampai di luar, di depan sini ada ruangan nanti saya liatin ya. Nah, kemudian ini makannya, makannya luar biasa mewah ya. Ini soto Padang kebetulan nih menunya yang ke foto sama saya ini kentang. Jadi menu makanannya tuh bukan satu bu, 3 biasanya. Ada ikan, terus ada lagi ayam, ada lagi perkedel atau tempe, atau tahu gitu. Jadi 3 itu. Ya, Eh, kelihatannya menurut cerita yang saya dengar itu duit yang kita kumpulkan 1,3 ya Bu Reni ya. Ya. Itu semua dikasihin ke nenek yang ngatur untuk makan konsumsinya gitu. Jadi makannya sahur sama buka,
Kemudian ada snacknya 2 Maknya kali. Ustaz, maknya Ustaz. Nanti nenek Susi pula nanti. Nenek itu ibunya Nenek Pak Susi. Miftah ya teman-teman, bukan Nenek Pak Susi. Oh, Ustaz, udah bukan masuk nenek nenek. Susi. Nenek tolong dibantuin ya kalau saya keliru ya, tolong Oh ya dibenerin. ya. Terus ada snacknya 2 kali. Jadi waktu berbuka, apa namanya, iftar, kemudian malamnya sebelum tidur itu disiapin juga kata snack. Ada jagung bakar, ada kacang, ada kadang-kadang pempek gitu macam-macam. Ya. Jadi pokoknya makannya puas deh. Saya di situ 10 hari kok rasanya nggak berkurang beratnya gitu pada biasa gitu. Nambah Makan malamnya beratnya. banyak. Saya nambah, Nambah. Ini makannya ngantri. Jadi makannya prasmanan Bapak Ibu. Ngantri tapi rapi gitu. Ini anak-anak sekolah ini yang ngatur semua ya. Nah, ini ibu-ibunya rame rapi gitu. Padahal 800 orang jadi dia masak mungkin 1000 kali. Itu masalah itu yang saya kagum itu manajemennya, ngaturnya nggak pernah miss, nggak ada kurang, nggak ada ini. Dia udah siapin itu kalau habis makan, piringnya taruh di sini, terus isi yang sisa-sisa taruh di sini, sendoknya taruh di sini. Jadi udah kita masing-masing servis sendiri gitu. Makan yang kita ambil semua harus habis. Jadi orang tuh nggak boleh ngambil banyak-banyak seperti biasa. Kalau dihabisin boleh aja ngambil banyak, tapi harus habis. Piring itu harus kosong gitu setelah selesai makan gitu. Ya, ini ibu-ibu di wing sebelahnya, bapak-bapak di wing sebelahnya. Nah, ini lagi ceramah kelihatannya. Kemudian villa juga wakaf berjamaah. Wakaf bangunan itu kalau villa bisa dinikmati sekitar 10 hari dalam sebulannya, 20 hari lagi dimanfaatkan untuk operasional Munafirat, disewakan ke tamu ataupun keluar dari warisan sendiri, warisan kita. Kemudian yang wakaf bangunan atau asrama gedung itu adalah nama orang yang didedikasikan oleh keluarga. Dengar suara Bapak. Kan asrama yang tadi bangku awal bangunan ini. Kemudian Nah, ini bapak-bapak, ini ibu-ibu ya. 800 orang puncaknya pada tanggal 27 Ramadan kemarin. Ya, ini bapak-bapak lagi tidur. Ini karena nggak muat di dalam, itu udah sampai di saf ke depan. Nah, jadi di belakang itu ada ruangan untuk ruang belajar, baru dibangun sama Mak Firah. Nah, ini nanti kalau kita belajar pesantren Husnul Khatimah, saya pernah udah bagikan itu ya. Di sini belajarnya sampai yang tidur itu di luar ini banyak sekali juga. Ya, sampai keluar tidurnya, nggak di dalam masjid lagi. Tapi ini udah dianggap masjid karena udah satu bangunan ya. Nah, ini saya satu rombongan, ini 3 orang. Ini saya mau nyiapin sebetulnya tapi belum selesai, baru mulai. Ini Nah ini ibunya Pak maknya Hatta. ini, maknya Ini itu, maknya Pak nenek Hatta. nenek Beliau, itu. nenek. Beliau inilah yang mengontrol makanan ya. Beliau ini nggak bisa jalan lagi, udah pakai Di atas kursi roda, tapi kursi rodanya pakai motor gitu. Nah, beliau ini yang bolak-balik masjid, terus ke dapur apa gitu. Apa aja yang kita minta itu pernah tuh saya minta belut, oh langsung besoknya keluar belut gitu. Kemarin ada belut juga, belut lado hijau kan. Ini beliau ini orang awak, orang Bukit Tinggi, orang Tigo Baleh. Namun beliau ini gedenya di Palembang, kayak Pak Hatta tuh besarnya di Palembang. Jadi kombinasi makanannya Padang sama Palembang jadinya kan. Ya enak lah ya. Kemudian setiap makan tuh kita nggak pakai itu tuh kerupuk yang Palembang yang kecil itu apa? Amplang atau apa tuh namanya. Nah, itu selalu ada tuh. Selalu ada. Nah, jadi ada tekwan, ada pempek, ada apa namanya lagi itu. Oh, ya pokoknya makanan Palembang lah. Ya itu tuh snacknya tuh. Ya, ini nenek ini. Nah, ini waktu berbuka Ini ada orangnya, berdoa. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana. Terimalah salat kami, terimalah puasa kami. Wa qira'atana lil Qur'an. Bacaan Al-Quran Ya Rabbana ij'alna Tadi Ustaz lihat tadi. Nah, suaranya kayak gitu lembutnya kan. Ini dengerin. Baik, itu barangkali dan ini kami LTKers di Pinang Elok dulu juga jalan-jalan ke situ, ke Kampung Mak Firah, ada beberapa orang. Jadi kita kalau untuk rekreasi ke sana juga bisa Bapak Ibu kalau mau ke sana nanti Akais gitu ya. Nah, sampai di sana
bayarnya berapa kalau nggak salah dulu ya. Nanti dihidangkan apa gitu. Kalau dulu saya mintanya tekwan sama makan siang. Jadi kita datang pagi mungkin jam 8, jam 9 terus keliling apa kompleknya. Habis itu kami olahraga di situ Lintengkung. Habis setelah Lintengkung terus mandi, habis mandi terus Jumat waktu itu bulan Jumat, habis Jumat baru makan siang, baru balik lagi. Jadi seperti kita tempat rekreasi juga bisa ke sana. Ya, lumayan bagus sekali, masjidnya besar. Ya, ya ini saya lagi mau nyiapin ceramah jadi belum selesai. Baik, itu Pak Master. Mungkin Pak Master sudah bisa membayangkan barangkali seperti apa makfirah gitu dan apa acaranya di sana. Ya, silakan kalau Bapak Ibu mau ada pertanyaan. Dan kemudian ada sekolah namanya Pesantren Husnul Khatimah, PHK. Nah, itu ada PHK 1. Nah, itu temanya PHK 1 adalah mempersiapkan kematian dan akhirat yang indah. Nah, luar biasa. Nah, itu paling bagus itu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ikut, nanti ada tanggal 9 Mei sampai tanggal 12. Jadi pas hari libur semua itu. Saya udah kirimkan kemarin itu linknya. Jadi kalau ada yang mau ikut itu 1,6 juta. Itu untuk 5 hari 4 malam ya. Untuk makannya. Itu tuh makan sebetulnya itu duit yang dikumpulin. Ya. 3 kali makan. 3 kali makan, kemudian snacknya 2 Snack kali. 2 kali. Nah, terus kalau tempat tidurnya di spring bed itu semua, Spring nggak bed. di masjid. Dalam masjid tapi pakai spring bed semua. Ya. Pakai spring bed, pakai selimut, pakai bantal gitu. Jadi seperti di hotel lah bintang 5. Terus kalau Bu mandi Alona ikut ya, Bu Alona. Saya juga belum tuh, PHK 1. udah mendaftar Ayo gitu. ikut. Ya, insya Allah. Yang belum ikut. Kalau Yang belum tidak ikut orangnya udah PHK 4 mereka. Kita belum, Bu Alona. Ya ikut yuk. Saya insya Allah nih. Gantian Pak Maswar yang jaga Bapak. gantian. Cengkes ya Bu Evi ya. Ya, 4 jadi hari, 5 hari aja, 5 hari aja Pak. oh iya, saya lupa Bagi menyampaikan tadi. Itu yang ikut iktikaf itu Bapak Ibu bukan dari Jakarta saja, dari Bandung banyak, dari Sumatera Barat dari Aceh ada banyak, Pak. dari Solok tuh ada 4 orang apa 5 orang pakai bus bolak-balik tuh Pak Elmi. Iya Pak Mas. Dari Padang ya. Kemudian Ada dari juga dari Irian yang ada dari Irian 1, dari Dari Malaysia Aceh. juga ada. dari Jadi Aceh khusus ada. dari Aceh juga ada. Seluruh Seluruh Indonesia. Indonesia ya. Jadi Subhanallah. alhamdulillah lumayan bagus. Masya Karena Allah. orang pikir kok mau banget Bapak tuh naik bus bolak-balik ya daripada umrah, katanya ke umrah malah kita nggak nyaman di sini Iya, seperti salat iya. di Mekah tapi Iya. nyaman katanya kan karena imamnya Iya. sih kita Syekh Riyad tadi itu jadi sama dengan kayak salat di Makkah gitu. Iya. Dia bisa lagu Sudes, bisa lagu Maher, bisa lagu Iya. apa gitu. Jadi persis sama dengan yang di sana. Terus apanya Suasana Oh. umroh. witirnya kunutnya ya pakai ya nangis-nangis lah gitu ya kira-kira. Ya mudah-mudahan Pak akan Maswar, ada yang dari Tambua Pak Maswar. Dia datang ke sana dengan kapal 4 hari perjalanan. Dari mana? Dari mana, Nek? Dari Tambua, kata nenek katanya mana di Tambua. Itu yang Pak Maswar foto dengan nenek itu, ibu-ibu yang Masya Allah. itu dia Naik kapal ke Jakarta. 4 hari baru nyampe. Masya Allah. Dari Luar Tambua. Naik kapal laut jadinya Kapal laut, iya. Bapak Pak Maswar foto nenek dengan dia itu yang rame-rame Iya. duduk. Iya. Udah maaf Pak Masar. Ya. Itu internet Lele. terlempar terusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Waalaikumsalam. Oh, jadi warahmatullahi wabarakatuh. Pak Master nggak masuk urusannya? Nah, Aidin Gambar. lahir batin. Ngikutin tadi Pak Master enggak? Nggak, Sebagian, terlempar Pak Pak. Masternya terlempar Sebagian. Pak Maswar. Yang foto-foto nggak dapat. Katanya ada foto-foto tadi. Udah. Penampilan. foto-foto yang ditampilkan. Ya, baru sampai itu. Diulang lagi aja foto-foto yang ditampilkan peserta. Ada itu apa namanya? Ada sekolah tinggi gitu kan. Iya. Ya. Nah, Atau gini aja, Pak kegiatan-kegiatan Master, itu tapi kan ada. kita tadi udah sepakat kita tadi kalau kita hari Ahad kalau Iya. bisa libur aja, kemudian kita mulai hari Hari Selasa. Selasa.
hari Selasa itu kan udah rame yang hadir. Nah, di Ya, situ insya Allah. nanti saya tampilkan lagi gitu. Kan Yang kita yang silaturahim hari lengkapnya ya Pak Selasa Mazhar itu. ya. Yang lengkapnya Dan di hari hari Kamis, Selasa berarti. Kamis kita baru mulai dengan Al-Waqiah gitu. Oh ya, Bapak Ibu kan saya menyarankan dulu kalau bisa yang khusus Al-Waqiah, Ar-Rahman, As-Sajadah sama Al-Muluk ini sekalian kita hafal gitu kan. Jadi untuk yang Al-Waqiah yang belum hafal, kita mulai hafal gitu ya per ayat gitu. Sehingga nanti kalau Waqiahnya selesai dibahas, kita juga sudah hafal Al-Waqiahnya gitu. Jadi hafal dengan arti itu kan luar biasa itu ya. Ya, Iya, Pak. ya. Yang 3 surat sudah hafal itu sudah bagus sekali Pak Mazhar. Iya betul. Al-Muluk, Itu karena Ar-Rahman, Al-Muluk Sajadah kan itu setiap yang malam biasa kita kan baca. sehari-hari. Iya. Saya kemarin baru memantapkan Ar-Rahman, alhamdulillah udah ini Ar-Rahman, Sajadah, Al-Muluk. Subhanallah. Baik, ini baru setengah jam. Pak Maswar, Gimana nih Pak Master? Bu Rehna Pak mau Mas, tanya. Ya, Gimana, Pak Pak Maswar, Rena? kita ya pas silakan Bu Rena. ya pas kita kapan kita taunya malam Lailatul Qadar, Pak Maswar? Gimana Bu? Putus-putus Bu. Sinyal Suaranya Bu Rehna putus-putus, kurang Bu. bagus. Oh, putus-putus, bentar, saya pindah dulu. Kan waktu di 10 malam Hijrah. Halo, Halo, Assalamualaikum. nggak jelas Bu. Ya ulang lagi. Di 10 malam terakhir ada malam Lailatul Ya, Qadar, Pak. ya. Ya, ada tuh gimana taunya Pak? Rame-rame itu apa tahu dibilang ini malam Lailatul Qadar. Pak, coba Ya kalau matiin dari gambarnya hadis, Bu. Coba matiin kalau dari gambarnya Bu. hadisnya tuh kalau dari hadisnya itu kan malam Lailatul Qadar itu di Malam 10 malam ganjil. terakhir. Kemudian ada lagi yang menyampaikan hadis yang lain di yang ganjil, ya. Kalau nggak di 21, 23, 25, 27, 29, ya. Itu nggak tahu kita gimana ininya rahasianya. Cuman tahunya kita apakah kita sudah masuk Lailatul Qadar, apakah amalan ibadah kita, dosa kita sudah diampuni Allah, itu kelihatan dari ciri-ciri atau tanda-tandanya saja setelah Ramadan itu gitu. Ustadz saya bilang kemarin ada lima ciri kalau orang Ramadan diterima dosanya sudah diampuni gitu. Yang pertama untuk laki-laki khususnya itu dia sholat ke masjidnya, sholat wajibnya enggak tinggal ya, seperti yang di bulan Ramadan ya. Kemudian yang kedua sholat malamnya, sholat lainnya dia terus ya. Nah, tanda-tanda ini ya, tanda-tanda orang yang Ramadannya diterima. Kemudian yang ketiga baca Qur'annya gitu ya, dan dekat dengan Al-Qur'annya saat Ramadan terus ya, seperti kita inilah bacanya ya minimum 1 hari 1 juz, kemudian kita bergelutnya dengan Al-Qur'an terus gitu. Yang keempat dia bersedekah atau infak, tetap memberikan makanan. Kalau di dalam Ramadan itu kan kita ngasih orang berbuka ya. Nah, ternyata kita infak atau memberi makan orang itu pahalanya juga lebih Ya, lebih sama lebih Meksiko tinggi tuh, gitu, berjalan lebih itu. besar gitu ya. Kemudian yang kelima selalu berbuat baik seperti yang kita lakukan di Ramadan dan menjaga lidah dan faradnya gitu. Jadi orang yang Ramadannya diterima yang seperti tadi ditanya Ibu Rehna itu yang mendapatkan Ramadan Lailatul Qadar kira-kira seperti yang 5 itulah. Dia mulutnya tuh dijaga dan nggak pernah nyakitin orang, dan setelah itu dia ya orang baik lah kira-kira kayak gitu, kayak orang sorga gitu. Nah itu selama setahun karena dosa kita sudah diampuni. Kan ada lagi hadis tuh yang menyampaikan bahwa malaikat berdoa diaminkan oleh Nabi itu yang Ramadan, dia melewati Ramadan tapi dosanya tidak diampuni Allah gitu, orangnya paling celaka atau rugi gitu. Nah, insya Allah kita semua kalau saya lihat sih ke Al-Qur'annya tetap dan baiknya tetap seperti itu, seperti dalam Ramadan kita udah mendapatkan Lailatul Qadar itu Bu Rehna. Dan kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu artinya umur ibadah katanya tuh bertambah, umur ibadah kita 1000 bulan atau 83 atau 84 tahun gitu.
Jadi umur kita misalnya pada malam 27 malam Lailatul Qadar, kemudian Ibu sholat di situ di tahajud gitu. Nah, itu seolah-olah Ibu sholat tahajud selama 83 tahun katanya begitu. Ya. Makanya 10 malam terakhir itu kita betul-betul konsentrasi gitu, tinggalkan yang lain semuanya gitu. Karena kita nggak tahu pada bulan apa, pada malam apa Lailatul Qadar itu turunnya. Kalau di Mekah itu katanya memang orang-orang itu nyari duit tuh 11 bulan, nyari duit 11 bulan, segala macam sibuk untuk urusan dunia 11 bulan, tapi yang satu bulan terakhir itu dia cuti, Bu. Ya, dia cari duit untuk sebulan terakhir itu dia untuk bersedekah. Itu kalau di Mekah itu yang udah pernah ke sana sama pada bulan Ramadan itu makan kita tuh itu sampai di Mekah itu katanya di Masjid Haram itu sampai sebulan sebelum Ramadan itu pakai di apa berebut itu untuk mengambil jatah ini saf ini saya gitu berebut sampai berantem katanya gitu. Ustadz bilang. Nah, dia khusus itu duitnya yang dikumpulin 11 bulan itu untuk membiayai catering, untuk beli ini, beli itu, untuk menservis orang yang mau berbuka puasa di tempat yang sudah dia booking. Kalau di Madinah lain lagi dia tuh di Madinah itu orang-orang yang di jalan mau ke masjid itu udah ditarik-tarik tuh. Saya pengalaman dulu waktu itu ditarik-tarik biar duduk di tempat dia gitu ya untuk dia kasih makan gitu ya. Nah, kalau di Mesir lain lagi kata Pak Hatta itu. Kalau di Mesir itu, kalau bulan Ramadan itu rumah-rumahnya kan sederhana kayak di Indonesia. Tapi di halamannya itu dia bikin tenda-tenda dan kursi meja. Jadi setiap sore itu dia siapin makanan situ. Jadi kita kalau di Mesir itu kalau di jalan mampir aja ke rumah orang duduk di situ dia kasih bukaan gitu makan. Jadi ngasih makan karena puasanya itu mengasih makan itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang itu. Jadi mencari pahala sebanyak-banyaknya tuh orang-orang yang mengerti gitu. Makanya dibilang orang yang berpuasa itu yang dihimbau orang beriman karena kalau orang beriman itu dia mengerti banget bahwa puasa itu betul-betul luar biasa disiapkan Allah. Kan Allah bilang kalau amalan-amalan kita semua itu jelas gitu ya, ada yang 10 kali sampai 700 kali itu lipat amalan pahalanya. Tapi kalau puasa, Allah bilang itu saya yang menentukan, saya yang memberi gitu. Jadi kalau kita bisa hitung, tak terhingga pahalanya ya. Karena orang yang udah wafat yang baru tahu gitu kalau memang pahala puasa itu luar biasa. Orang yang paling gembira itu ada yang paling happy adalah ada dua katanya. Pertama dia waktu sebelum berbuka, yang kedua pada waktu dia ketemu dengan Allah di akhirat nanti gitu. Karena dia di akhirat itu kan udah diliatin apa pahala puasa kita gitu dan itu luar biasa ya. Jadi makanya kalau orang yang beriman itu dia untuk puasa itu habis puasa kemarin tuh dia sedih puasa pergi dan udah kepingin lagi Ramadan tahun depan mudah-mudahan dipertemukan Allah gitu. Nah, gitu saking hebatnya Ramadan itu. Ya. Ya, makasih Pak Mazwar. Ya, Bu Rena. Nah, jadi gitu kita nggak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu, tapi kita bisa ngerasakan akibatnya. Dan supaya kita betul-betul dapat ya dipenuhin lah. Makanya itikaf itu gananya untuk bisa menangkap jangan sampai kelewat gitu. Kalau itikaf kan kita udah di masjid tuh 10 hari. Dan Nabi itu katanya sejak mulai awal dia berpuasa, 9 tahun dia berpuasa, nggak pernah dia meninggalkan itikaf 10 hari itu minimum itu di masjid katanya. Malah Nabi nggak pernah ada, kan orang pahalanya umrah selama di dalam bulan Ramadan itu kan sama dengan haji Nabi nggak pernah melakukan tuh hadisnya ada memang, tapi Nabi nggak pernah melakukan umrah tuh selama Ramadan. Tapi yang dia tidak pernah tinggalkan adalah itikafnya selama bulan Ramadan. Ya, nggak pernah dia tinggalkan. Kan ada banyak banget hadisnya kan dia sampai capek gitu sampai sisir kepalanya disisirin sama istrinya gitu. Tapi memang betul-betul melelahkan ya Nek di situ. Tidur kita sebentar. Kita kan ngaji lagi setelah tarawih. 1 juz lagi. Kita tidur paling jam 11 setengah 12. Nanti jam 1 setengah 2 udah bangun lagi. Kalau kita bangun jam 2 setengah 3 gitu seperti aduan itu, ya ngantri dong di kamar mandi.
Jadi kita harus cari-cari selah juga. Jadi kita bangun sebelum orang bangun. Jadi mandinya Pak nggak Mas ngantri War, nenek sama. itu di sana mandinya jam 12 dan jam 1. Kalau enggak, wah enggak mandi. Gitu kan. Jadi Jam tidurnya 12, sedikit. pokoknya nenek yang pertama masuk jam 12 atau jam 1 tuh nenek udah harus mandi. Kalau enggak dapat mandi. Masya Gitu. Allah, luar biasa. Jadi Tapi tidurnya sedikit matanya sampai lemas. sekarang, matanya sampai sekarang masih kayak gitu, masih kayak tidur. Enggak Jadi terbuka. pulang dari situ balas tidur gitu. Saya malah sampai jadi pilek karena kondisi tubuh kan menurun pulang dari sana. Di sini lupa Iya. nyetel AC-nya karena kedinginan langsung pilek. Jadi kondisi fisik menurun memang selama 10 hari. Tapi mudah-mudahan ada hasilnya ya Hikmah. Nek. Mudah-mudahan kita Alhamdulillah, mendapatkan alhamdulillah. Lailatul Qadar ini. Bu Reni silakan ditambahin Bu Reni. Ya, Pak Maswar, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. semua, takabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum wa ja'alna minal muslimin wal muslimat. Semoga Allah terima ibadah puasa kita di bulan Ramadan kemarin. Amin. Amin. Masya Allah, itu penjelasan dari Pak Maswar bagus banget Bapak Ibu, dan insya Allah dan alhamdulillah saya sudah beberapa kali ikut dan memang jadi tak ketagihan ya, ketagihan rindu gitu. Ini udah yang ketiga kali nih, Ren. Ya, ini 3, ini udah 4. Jadi Masya Allah itu memang suasananya itu kalau yang pernah umroh Ramadan itu merasakan juga suasana Ramadan seperti umroh gitu ya. Suasana iktikaf di Makfiroh. Jadi materi yang disampaikan betul kata Pak Maswar bahwa kalau Ustadz Hatta yang menyampaikan materi dia membahasanya satu surat tapi mengupasnya begitu luas dan dalam, dan bahasanya juga sederhana tetapi menyentuh memang. Jadi ada hal-hal yang memang disampaikan dari hati yang terima hati gitu. Sehingga bukan membaca sekedar membaca, jadi betul-betul membaca ayat itu dan kita betul-betul terhujam di hati apa yang disampaikan. Nah, kemudian kalau segala fasilitas itu relatif dan saya menilainya memang itu sangat luar biasa, terutama makanan ya. Kalau ada nenek atau ama itu di Ramadan tahun lalu amanya umroh ya, umroh sebulan dia di sana, dan Ramadan tahun ini ama umroh sampai dia pulang. Jadi alhamdulillah makanan itu kalau ada ama itu menunya luar biasa. Jadi pasti puas jamaahnya gitu ya kalau lihat dari sisi makanan dan makanan. Nah, materi itu betul tadi Ustadz Pak Masar katakan Ustadz Riyad itu juga dengan hati gitu. Kalau beliau yang menjadi imam itu bahasanya mendayu-dayu, kalau ada penekanan-penekanan tertentu dia baca berulang-ulang sehingga yang tadi kita mungkin belum mengena dibaca berulang betul-betul menyentuh sehingga keluarlah air mata, keluarlah kesadaran bahwa ya Allah kami kecil ya Allah gitu kan, jadi kami sangat tergantung padamu gitu. Jadi betul-betul dia membaca ayatnya dengan kepahaman, dan kita juga yang sedikit-sedikit di Al-Hasani belajar ya Pak Maswar ya, sedikit memahami juga yang disampaikan oleh imam itu gitu. Nah, kalau beberapa di samping Ustadz Riyad juga adalah ustadz-ustadz yang santri-santri di sana, bacaannya juga bagus-bagus dan membuat kita menjadi tersentuh ketika ikut sholat di sana. Sholat satu malam itu tarawehnya 1 juz, sholat malam 1 juz. 1 juz itu 20 halaman. Jadi satu rakaat itu bisa 5 halaman. Dan bagi yang tidak kuat disediakan bangku. Jadi boleh pakai bangku. Bagi yang tidak kuat untuk berdiri lama, dia disediakan bangku. Tapi kalau yang ada beberapa, mungkin ada sekitar 100, nggak sampai 100 orang lah mungkin pakai bangku gitu ya, yang memang kakinya sedang terkendala sakit. Jadi luar biasa, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Dan mengenai malam Lailatul Qadar itu ya memang hanya kita bisa merasakan secara pribadi, dan amalan-amalan setelah Ramadan itu yang menentukan apakah kita mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak gitu. Jadi setelah itu kita memang menurut Ustadz tadi Ustadz yang disampaikan melalui Pak Hatta tadi bahwa kebaikan-kebaikan yang harus kita laksanakan setelah Ramadan itu
ada beberapa kebaikan yang harus tetap kita laksanakan gitu setelah Ramadan, yang untuk menandakan bahwa Ramadan kita diterima oleh Allah gitu. Jadi ada beberapa poin, dan kemarin juga dijelaskan ada 55 wasiat Rasulullah yang baru disampaikan, ada 10 atau 11 kalau tidak salah ya Pak Maswar ya. Iya, Nah itu iya. jelaskan bahwa ada kitab yang 55 wasiat Rasulullah, dan ada 11 yang sudah disampaikan. Itu pertama, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Beliau menjelaskan betapa siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dia akan masuk surga gitu. Itu dengan penjelasan yang rinci ya. Saya mencatat ininya saja. Jadi keutamaan, kemudian ada wasiat umum dalam tauhid itu ya, menjelaskan tentang la ilaha illallah, konsep la ilaha illallah, dan di situ ada keutamaan menuntut ilmu. Nah, kita kan senantiasa menuntut ilmu melalui tadabbur, melalui Al-Hasani ini. Nah, keutamaan menuntut ilmu itu meningkatkan derajat, jadi kita dinaungi malaikat. Saat kita menuntut ilmu ini, malaikat di aras itu menaungi kita dan memohonkan kepada Allah untuk mengampuni kita semua yang sedang menuntut ilmu. Luar biasa. Menuntut ilmu itu, wasilah menuntut ilmu itu sangat luar biasa keutamaannya. Jadi beberapa hal, banyak sebetulnya ilmu-ilmu yang kita dapatkan melalui itikaf ini. Selain kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan persaudaraan silaturahmi yang luas jadinya ya. Karena memang pesertanya itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi betul-betul saya sampai kaget juga, dari Aceh, ada yang dari Papua itu tadi. Kemudian mereka udah jauh-jauh hari gitu ya, sudah jauh-jauh hari mempersiapkan, dan mereka tahu dari mana? Saya tanya, tahu dari mana ada acara ini? Dari YouTube. Jadi mereka rajin buka YouTube, dan di YouTube memang banyak sekali info-info mengenai Kampung Makfiroh, dan mereka hadir ke sini gitu. Jadi itu mungkin sedikit tambahan Pak Maswar yang bisa saya sampaikan. Jadi semoga teman-teman kita nanti yang berkesempatan, berpeluang bisa mengikuti itikaf di tahun yang berikutnya, dan kita disampaikan usia kita di Ramadan berikutnya. Namun kalau kita juga ingin menuntut ilmu dalam bidang yang lain, di sana ada mabit. Itu kegiatan mabit hanya 1 malam, itu juga dengan Ustadz Hatta. Kemudian yang kegiatannya Sabtu Ahad. Kemudian ada juga yang PHK tadi, pesantren Husnul Khotimah, itu dibuat berjenjang, bukan berarti maksudnya itu ada jenjang, tapi memang memasuki Husnul Khotimah itu diberikan kepahamannya berjenjang gitu ya, mulai dari PHK 1, 2, 3, dan 4. Nanti mungkin ada lagi yang kelima tapi belum gitu kan. Yang keempat itu baru 1 angkatan. Kalau yang ke 1, 2, dan 3 udah beberapa angkatan. Untuk menunggu angkatan ke 5 nanti mungkin ada beberapa kali angkatan ke-4 gitu. Jadi yang keempat itu baru 1 angkatan, belum lagi ada angkatan yang kedua. Jadi Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah Allah dekatkan kita dalam menuntut ilmu. Allah semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mencapai husnul khotimah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya tambahkan sedikit aja, kemarin tadi kan Bu Reni bilang kita tuh kan sekitar 5 halaman ya 1 rakaat. Gimana supaya nggak ngantuk, bosan gitu? Kita buka Al-Qurannya Pak Master. Jadi di HP gitu. Jadi kita nyimak, baca, mereka baca, kita nyimak, kita lihat gitu. Masya Allah, nggak ada yang salah gitu loh Pak. Persis cara berhentinya, di mana berhenti, kalau berhenti gimana mematikannya gitu. Bagus sekali ya. Jadi betul-betul kayak seperti dia baca gitu. Baca Ya. juga Quran gitu. Baik Nenek, tambahin lagi Nenek kalau ada tambahan pengalaman Nenek. Dihidupin dulu ininya suaranya Nek. Sepertinya sudah masuk semua lah apa yang Mas sampaikan. Iya. Cuman ini aja, kalau karena kita mengikuti surat yang dibaca itu 1 juz, seperti nenek ini kan kakinya udah nggak kuat ya berdiri, tapi nenek juga nggak mau duduk di kursi gitu.
Jadi nenek tetap berdiri, walaupun udah gemetaran-gemetaran tetap berdiri gitu. Benar Pak, gemetaran terus kalau betul-betul udah nggak kuat berdiri, nenek duduk aja, duduk biasa di bawah gitu, tidak pakai kursi. Iya, iya. Karena nenek masih berharap diberi kekuatan gitu ya untuk bisa berdiri seperti yang lain-lain. Dan alhamdulillah nenek kuat berdiri gitu. Cuman sekali-sekali nenek turun, duduk gitu. Itu aja. Kalau yang lain-lainnya sudah sampaikan semua kayaknya sama Pak Maswa sama Reni, alhamdulillah. Baik. Dan nenek Ya, berharap semoga teman-teman kita ini di tahun yang akan datang, yuk kita dipanjangkan umur Allah, kita sama-sama ke sana, insya Allah gitu kan. Karena iya. memang di sana itu selain mendapatkan ilmu, mendapatkan juga silaturahmi, apa namanya itu melunakkan hati kita yang tadinya barangkali masih ada keras-keras gitu ya. Tapi melihat situasi itu lunak hati kita, lunak sekali lunaknya hati kita. Jadi senang gitu, senang membantu, senang. Pokoknya semuanya tuh serba terbuka untuk memberikan bantuan kepada ya sesama. Enggak sebanyak itu orang, tidak ada yang ini gue ini gue, enggak ada, semuanya dengan saling sabar gitu, saling sabar memberikan kesempatan kepada yang memang perlu diberi kesempatan. Barangkali itu aja Pak Maswar. Baik, terima kasih Nek. Itu Terima kasih. saya terharu juga tuh ada satu bapak-bapak Pak Zuriat, namanya umurnya 82 tahun tuh udah bongkok gitu, udah tua gitu. Jalannya aja bongkok-bongkok terus saya jam satu dia udah salat gitu, nggak berhenti sampai nanti mulai salat lagi kan jam 2 seperempat rame-rame salat lagi. Saya selalu berdoa Pak, saya sebelah dia salat kebetulan waktu itu. Saya selalu berdoa Pak, mudah-mudahan saya nggak sempat duduk gitu. Kuat dia 82 umurnya udah bongkok gitu, Masya Allah. Semangatnya luar biasa. Saya foto ada videonya Iya tadi Pak semua. Maswar, nenek aja kan Bu Prima bilang, nenek jangan berdiri, duduk di kursi aja. Insya Allah kan dikasih kekuatan sama Allah Bu Prima. Nenek bandel, enggak bandel, berdoa gitu aja sama Bu Prima itu kan suka ngingetin. Ayo nenek di kursi, enggak nenek berdiri dengan Bu Prima sama-sama gitu. Nanti nenek enggak kuat insya Allah kan yang berkekuatan bukan nenek tapi Allah. Udah gitu aja saya saling ini dengan Bu Primanya. Kita lagi mikir Nabi aja sampai bengkak kakinya, kita belum bengkak kok, masa udah nyerah ya Iya, Nek ya. iya benar. Masya Allah. Pak Silakan Pak Maswar, Mukhtar atau Bu Alona mau Pak nambahin lagi. Maswar izin tanya. Ya boleh Bu. Bu Ah, Suryati. Suryati. itu untuk itu satu ininya berapa per orangnya Pak Maswar? Apa gimana? Untuk biayanya Biayanya kalau yang pesantren kemarin 1,3 Bu. 1,3 satu orang Satu orang ya. Makan 2 kali, 10 10 hari. hari. 10 hari. Snack 2 kali, kemudian dapat selimut, dapat bantal, yang dari laundry tentunya ya. Jadi bersih ya, dia masih dalam plastik semua. Jadi sebetulnya biaya itu memang biaya untuk kita semua. Jadi dia Iya. ustadz-ustadznya nggak pernah dibayar, kemudian makan ya dari duit itu, kemudian untuk laundrynya duit dari itu, untuk Kalau kita bersih-bersih apa mau semua kan pakai bed, mahasiswa yang nggak dibayar kan. izin Jadi Pak Maswar, kalau kita mau pakai bed seperti ibu-ibu itu banyak pakai bed itu tambah 500.000. bed, Oh, spring oh bed. iya tambah 500 Jadi ribu kalau mau pakai spring bed 1,8. gitu ya. Ya, kalau Oh, pakai spring bed. saya waktu itu udah mau daftar juga, tapi udah penuh. Nah ya, jadi harus cepat Ya. memang. Heeh. Nah ini saya Daftarnya pengen bulan-bulan apa? Pak Maswar itu bulan apa? apanya? Oh Kalau pesantren. Daftarnya. kalau Harus cepat. Saya udah ikut udah dibuka, tadi. Nanti saya dibuka isut aja. lagi. Itu untuk pesantren Husnul Khatimah itu yang level 1. Itu nanti tanggal 9 sampai tanggal 12. Dan itu luar biasa Bu. Banyak sekali orang yang ada teman itu yang sekali ikut baru di hari pertamanya dia udah cegugukan nangis katanya baru sadar. Nah, kemudian kemarin ada lagi yang bicara tuh Pak Heru apa bintang tentara bintang 2. Dia baru disadarkan pada waktu ikut pesantren itu katanya. Nah, akhirnya sekarang dia alim sekali. Karena ya lah yang mengenai akhirat, mengenai persiapan kematian kita gitu. Hidup sekali ya, nggak panjang ya. Nanti nyesel katanya Ustaz bilang ya. Nanti kita nggak nyiapin apa-apa, masa dunia jadi kejar dunia ini sebetulnya udah
nggak pedulilah apa, nggak usah dilihat orang lain, nggak usah dilihat jabatan, harta segala macam gitu. Yang penting gitu. Karena dikubur aja. Jadi sekarang orang yang tahun kan sekali. Nah, jadi kan rugi sekali, sayang sekali kita di waktu yang pendek ini kok hidup yang indah, yang tenang di alam yang cukup panjang gitu dikubur sampai. Jadi banyak sekali orang yang takut PHK 1 ini karena mempersiapkan akhirat dan kematian yang indah itu. Poinnya di situ adalah kita meliskan aset yang kita punya gitu. Jadi diajarin kita ngeliskan aset apa yang kita punya, dan aset itu kita harus manfaatkan dari sekarang. Kalau yang bisa dikirim sekarang dikirim gitu, misalnya maksudnya diwakafkan atau diapain. Yang nggak bisa dikirim disimpan, diolah. Nah, atau dibikin target atau dibikin apa rencana kerja lah untuk aset yang kita punya itu. Sehingga nanti kalau kita wafat ya betul-betul keluarga kita tuh sudah aman, kemudian keluarga kita itu tidak berantem gitu, sehingga perjalanan mulus kita ke akhirat itu tidak terganggu oleh harta gitu-gitu, khususnya untuk orang yang banyak harta ya, dan apa minta maaf apa segala macam gitulah ya. Jadi betul-betul mempersiapkan diri kita untuk akhirat dan kematian yang indah gitu. Jadi Bapak Ibu silakan mendaftar secepatnya, kalau karena batasnya 200 orang itu. Eh, karena terbatas tempat duduknya ya, sama spring bednya terbatas. Nah, itu harus segera mendaftar kalau kepingin. Itu kalau nggak salah 1,6 ya Bu Reni ya? Ya, 1,6 untuk juta PHK ya. ya. Ya, Tanggal berapa? Tanggal 9 Mei ya? 9 sampai 12 Mei ya. Itu 9 kebetulan Mei. hari libur semua itu, karena libur 2 hari, Senin, Selasa, liburan guru atau apa gitu. Jadi yang kerja-kerja bisa ikut. Silakan Pak Master, ada lagi? Penjelasannya. Ya. Jadi kalau sepakat semua nanti saya sampaikan ke Buya bahwa kita hari Ahad kalau bisa libur aja, kemudian hari Selasa masuk dengan berkumpul semua apa halal bihalal kira-kira begitu. Ini kan ada Pak Elmi nih. Pak Elmi ini kan direktur A3. Pak Udah diangkat Master. nah. Udah diangkat loh Bu ya. Kepala sekolah Bu Meli, direktur A3 itu Pak Elmi. Nah, Pak cocok ke Master. Pak Elmi. Ya Pak gimana Elmi, Pak? masalahnya kalau kita masuk lagi Kira-kiranya Selasa, gimana tuh Pak Elmi? Kalau seperti itu permintaan kita. Iya, pokoknya setuju lah Pak Master. Tidak ada setuju di alasan dah. Yang terbaik bagi kita Soalnya kalau semua. kita masuk lagi Selasa, Iya. silaturahim lagi, ya apanya silaturahim lagi kan. Jadi eh, apa sikocapang itu orang kan. Jadi Iya kalau Pak. kita masuk kan kita nggak bisa bersilaturahim ya. Iya. Padahal masih banyak yang mau dikunjungin gitu ya. Nah, mending kita libur aja nanti Iya. hari Selasanya baru resmi kita masuk lagi bersilaturahim. Kalau bersilaturahim itu kan biar ngumpul kita semua kan. Kalau ngumpulnya Iya. sedikit kayak gini kan Iya nggak Pak semua Master. juga Iya Pak silaturahimnya. Master. Kemarin sih Ya. kayaknya Bu Sispas, Bu Riri sama Bu Hemeli. Iya Bu. Rencananya katanya tanggal 16 apa 13. Tanggal 13 mau itu halal bihalal di sana gitu. Rencananya. 13 Offline ya Bu. Sabtu depan Bu, Offline ya Bu. Ahad depan. Iya, Enggak, ada halal pagi. bihalal di Sentul Bu Reni. Halal bihalal di Sentul. Ya. Offline jadi ya. Iya. Ya. Halal bihalal aja tapi Apa nggak repot Bu ya nanti itu? makanya tanya kata Buya sih terserah Bu Meli, Bu Riri aja, saya sih ngikutin Bu Iya, Riri iya. gitu. Halal halal rame-rame kan udah kemarin dari Rabu pagi kan? Iya. Itu online Pak Master. Online ya, Iya, online. online. Soalnya kalau offline kan Pak Ilmi nggak bisa ikut. Iya. Gak apa-apa, siapa tahu mau ikut Pak Maswar, siapa tahu mau datang ke Sentul Pak Helmi. Iya, ada Kayaknya kalau Pak Helmi bisa turun ke Jambi itu nampaknya ya Pak Helmi ya. Iya, Pak Iya Bu Helmi. Elvi. Kali tinggalkan Jambi itu Pak Helmi. Iya, ikutlah Pak Helmi. Ada beberapa catatan kemarin yang disampaikan oleh Ustadz, itu kebiasaan yang harus dilanjutkan setelah Ramadan. Iya.
Yang 5 itu. Ya, pertama puasa. Oh Jadi iya, puasa sunat ada ya. puasa sunnah-sunnah yang mulai dari Syawal, Muharram, kemudian puasa apa Senin namanya? Kemis, eh ke, Ayyamul Bid, ya hari tasyrik ya Pak, apa namanya? Tasyrik, bukan Ayyamul Bid, Ya, hari 13, puasa 14, 15. Arafah. Arafah, Nah, puasa Arafah, kemudian nanti diikuti juga dengan puasa Senin Kemis, puasa Asyura. Ayamul Bid, atau paling puncaknya kalau sanggup puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Nah, itu. Kemudian jadi diikuti dengan puasa-puasa sunnah setelah Ramadan. Kemudian yang kedua itu Qiyamul Lail. Qiyamul Lailnya itu dilanjutkan. Jadi jangan langsung 2 rakaat. Ya, jangan langsung 2 rakaat ya, dilanjutkan. Kalau kemarin 11 ya mungkin 6, mungkin 4 gitu kan. Usahakan sampai tetap 8 dan 3 witir. Kemudian membaca Al-Quran. Nah, ini sudah kita biasakan melalui Al-Hasani untuk membaca Al-Quran ya. Mudah-mudahan kita istiqomah. Nah, Ustadz juga menyarankan usahakan sholat dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebaik-baik khatam Al-Quran itu dalam bacaan sholat, kata beliau. Jadi kita sholat itu usahakan mulai dari Al-Baqarah. Mungkin di sholat sunnah barangkali kita baca Al-Qur'annya sambil membaca seperti kemarin ketika kita sholat malam dan sholat tarawih di sana itu, karena imam membaca satu juz, kita persiapkan juga. Kalau saya pegang Al-Qur'an, Pak, jadi saya siapkan ini dengan Al-Quran per juz. Jadi setiap imam membaca, kita buka juz berapa sekarang? Juz 1, juz 2, dan seterusnya gitu. Jadi kita siapkan. Nah, sarannya Ustadz itu usahakan ketika kita sholat setelah Ramadan ini, kita tetap membaca dengan menggunakan Al-Quran, supaya kita bisa menamatkan khatam Al-Quran itu bukan sekedar baca, tapi di dalam sholat gitu. Itu lebih utama beliau sampaikan. Jadi dibaca berturut-turut mulai dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan seterusnya sampai dengan An-Nas. Dalam setiap sholat mungkin maju sholat malam hari ini kita baca 1 halaman saja, mungkin besok halaman kedua dan seterusnya. Sampai dengan mudah-mudahan bisa khatam ketika sholat kita membaca Al-Quran gitu. Kemudian yang keempat itu tadi sudah disampaikan sedekah makan. Jadi sedekah makan atau berbagi makanan gitu kan, karena di bulan Ramadan kita kan mendapatkan pahala orang yang puasa. Tapi kalau di hari-hari setelah ini ya kita sedekah makan. Misalkan kalau sebelumnya kita suka sedekah Jumat berkah gitu kan. Nanti ya ini kapanpun tidak sesanggupnya kita juga kita berikan sedekah makan. Dan yang kelima itu semua kebiasaan kecil Ramadan harus dilanjutkan. Misalnya dengan menyapa, dengan salam, dengan senyum, itu sebagai ibadah-ibadah yang kecil, dengan menolong orang yang sederhana yang tidak membutuhkan energi yang banyak. Nah, disampaikan oleh Ustadz itu ini yang note-note yang saya catat itu, semua kebaikan kecil di bulan Ramadan harus dilanjutkan gitu. Jadi ada 5 kebiasaan yang hendaknya kita lakukan setelah Ramadan ini. Itu mungkin Pak Maswar yang sempat saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni. Ya, jadi yang saya dapat ilmu baru banget itu memang yang Ustadz bilang itu tadi, menamatkan Al-Quran khatam tapi di dalam sholat gitu. Saya belum pernah melakukan itu. Jadi saya alhamdulillah Bu Reni udah mulai dari 1 Syawal kemarin. Sekarang udah masuk juz 2, malah mau juz 3 ya. Jadi kita kalau 8 rakaat itu ya, yang dalam 2 rakaat bisa 1 lembar kan, kiri kanan ya. Saya punya Quran gede itu yang di depan ditaruh pakai tempat yang seperti tempat nyanyi itu. Nah, itu bisa kita beli Quran gedenya, taruh di situ. Jadi kita bisa baca 1 halaman 1 rakaat, 1 halaman 1 rakaat. Jadi sehingga kita 8 rakaat atau 11 rakaat salat itu bisa setengah juz gitu. Jadi setiap malam bisa setengah juz. Nanti ditambah lagi pada waktu salat duha ya, atau kalau nggak mau panjang-panjang ya setengah halaman ya, setengah halaman. Jadi dapat lagi kalau 4 rakaat duhanya bisa dapat 1 lembar lagi 2 halaman gitu. Jadi kelihatannya bisa itu kita khatam dalam salat selama 2 bulan barangkali itu ya, karena setengah juz 1 hari gitu.
Udah semula insya Allah mudah-mudahan bisa terus ya. Sebetulnya, Al-Baqarah masih sebetulnya biasa, masih bisa lancar gitu. Tapi kalau masuk nanti kalau udah masuk surat Yusuf, itu saya agak berat itu nggak tahu apa bisa satu halaman juga itu satu rakaat. Surat Yusuf agak berat memang. Bu Ya. Reni, Ya, sebetulnya dulu Ustaz UBN udah pernah ngomong itu. Dulu saya udah ngelakuin sebetulnya kayak Iya. gitu. UBN pernah ngomong dulu gitu kayak gitu. Jadi udah ngelakuin, tapi entah kenapa kok terhenti saja. Akhirnya udah lupa. Ini kayak baru lagi seperti yang dibilang Ustaz Hatta. Padahal dulu udah pernah dilakuin. UBN udah pernah ngelakuin juga dulu. Ya. Ustaz. Ini juga udah lama sebetulnya, cuman memang tidak sampai khatam. Jadi kadang-kadang Ya, terputus saja. Jadi akhirnya ya. Nah, kita prefer dengan surat yang kita hafal, yang kita ulang-ulang Betul. gitu. Iya gitu. Biasa sih yang hafal. Iya. Kalau yang hafal kan enak bacanya. Iya, saya jadi beberapa ayat yang sudah hafal. Nah, saya nih Al-Baqarah nih Pak, tadi saya baru sampai halaman berapa gitu. Karena saya biar hafal juga, saya ulang lagi di halaman 4, halaman 5 itu saya ulang tapi tidak membaca gitu dengan hafalan. Jadi kadang keren. Iya, berhenti di situ jadi nggak sampai hatam. Betul, saya juga nggak sampai hatam nih El. Udah melakukan itu tapi nggak sampai hatam. Belum Iya. hatam, baru sebahagian. Betul. Baik, Ya. silakan Bu Alona mau berbagi pengalaman kemarin puasa. Bu Alona, buka dong mic-nya. Ya, Pak Maswar. Nah, Ya. kalau saya kan tidak ikut dalam kegiatan Atirah itu, tapi kepengen ada, tapi mungkin kesempatan yang belum ada. Jadi akan saya bagi apa Pak Ketua? Kalau ada pengalamannya atau kalau mau ikut nanti puasa berikutnya disiapkan gitu bisa dijemput Bu Reni ya Bu Reni ya. Kan tinggalnya di Jakarta Timur, kita bisa ngumpul semua sama-sama ke sananya. Insya Allah. Kalau sekarang lagi di Padang nih Pak. Oh lagi di Padang, mutar terus. Mutar terus. Nah, jadi saya mendengar keterangan dari Bapak tadi, keterangan dari Ibu Reni, dari Nenek. Apalagi kan besan-besan saya semua ikut itu. Nenek. Oh iya betul. Yupi. Jadi udah diajak juga itu. Tapi karena ada rencana pulang, saya enggak jadi ikut gitu. Mungkin Bu Alona cucunya nyusul juga tuh satu malam. Ya, anak saya ya sama menantu nyusul satu malam katanya. Iya. Ya, sudah terniat Pak, tapi belum kesampaian lagi. Mudah-mudahan Insyaallah lain waktu ya Bu. Ada. Direncanakan Bu, jangan niat aja. Kalau orang di Arab itu dia betul-betul dia rencanakan 11 bulan dunia nyari duit, 1 bulan untuk Allah. Masa nggak bisa dibilang gitu. Jadi memang menarik setelah lihat apanya tadi, foto-fotonya indah sekali ya. Iya betul Bu, dingin di situ Bu, nggak perlu AC. Tak perlu Dingin. AC. Dinginnya Yang perlu alamiah. kaos kaki Bu Alona, baju jaket yang perlu. Jaket yang tebal ya. Iya. Ya kalah saya sama Nenek. Iya, saya bayangin malah di kursi, ternyata Nenek nggak di kursi, Masya Allah. Kalah sama Nenek. Biar kusuk Bu, biar kusuk. Insya Sama Allah. nenek ini waktu olahraga lingtiengkungnya tuh berdirinya sebelah kaki bangau. Kalau kaki 2 enteng sama nenek, kalau kaki 1 aja bisa. Nenek sejak lingtiengkung ini kuat kan ya? Alhamdulillah betul Pak. Sejak saya ikut LTK ini, saya nggak pernah lagi ke rumah sakit untuk terapi. Masya Allah. Jadi selama Nenek di itikaf berapa kali menghubungi saya, minta alamat Lintingkung di Kemang di mana Bu El, di Bandung di mana, ternyata beliau ini mempromosikan Lintingkung sesama teman-teman itikaf. Iya, soalnya begini Bu, dia bilang begini, nenek sekarang kok kuat ya gitu. Tahun yang lalu nenek pakai tongkat kan, saya tahun lalu pakai tongkat Bu. Oh gitu. Tongkatnya kemana ini? Itu dokter Lydia yang tanya. Dokter kemana Nek? Udah nenek tinggal gitu kan. Kenapa sih Nek kok bisa ditinggal? Ajarin aku dong gitu. Terus saya bilang, saya itu ikut senam terapi namanya LTK gitu kan.
Gimana Nek gitu. Kalau saya di Bandung tinggalnya, ada nggak Nek di Bandung? Se-Indonesia ada, aku bilang gitu aja ya. Minta dong nih alamatnya, makanya aku hubungin tuh Bu Elvia. Ada lagi yang lain. Kalau aku di sana Nek, aku ada nggak di sana Nek? Ada, aku ada aja yang positif thinking Nek. Aku bilang lagi, Bu Elvia di situ dong, Bu Elvia ada nggak? Gitu, makanya aku gini terus kata. Mereka senang sekali gitu. Nenek tahun kemarin kita melihat kasihan deh kalau mau jalan ke kamar mandi kasihan deh gitu. Kok sekarang kok lincah banget sih gitu ya. Alhamdulillah, Aduh, Masya alhamdulillah. Allah. Ini Jadi testimoni mereka itu nyata rupanya ini. tahun kemarin mereka itu juga memperhatikan rupanya ya, nenek pakai tongkat, nenek jalan Oh pelan-pelan. gitu. Kok sekarang tuh lebih gagahan gitu. Jadi mereka ngomong semua gitu. Ini nenek Iya, yang iya. pakai tongkat ya, ada juga yang ngomongnya begitu. Iya gitu. Alhamdulillah memang teman-teman, sejak saya ikut dengan Bu Elvia LTK ini, saya merasakan ada perubahan yang positif. Dan kemudian di rumah Alhamdulillah. juga anak-anak juga melihatnya mama alhamdulillah ya sehat gitu. Kalau si Reni lain lagi, nih Uni kalau naik mobil sebelum ikut LTK tuh Uni diangkat pantatnya dibantuin gitu kan. Kalau sekarang Uni naik sendiri tetap udah duduk aja tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya gitu. Wasilahnya lewat LTK ya. Wasilah sehat. Biasanya gitu kalau mau naik gitu, Ren dibantuin ngangkat pantatnya kan siapa aja yang untuk bantuin. Kalau sekarang tetap udah duduk duluan gitu. Uni Masya Uni Allah. duduk duluan nih gitu. Biasa kan diangkatin kata Ren. Alhamdulillah. Masya Allah. Ke LTK. Makanya saya kan ke LTK rajin walaupun terlambat-terlambat ya, Bu. Ya rajin, padahal jauh loh Pak Helmi, jauh loh. Bukan dekat itu. Senin, Selasa, Jumat itu saya datang walaupun terlambat-terlambat datangnya gitu. Iya, iya. Datang terus. Di Pekanbaru udah ada Pak Emi, saya nggak tahu di Jambi ada apa enggak. Belum kayaknya. Belum dengar Pak, Mas. Belum ya. Ya Pak Emi ke Jakarta tuh saya ajarin nanti Pak. Nanti bisa Bapak kembangkan di Jambi. Insya Allah. Siap. Terima kasih Baik, Pak. Bu Elvia memberikan informasinya, jadi teman-teman yang bertanya ke nenek terjawab pertanyaannya. Alhamdulillah. Yang penting ada kontak personnya, jadi nanti bisa ditanya harinya hari apa, jam berapa gitu kan. Iya. Iya. Ya Pak Master, gimana? Mau diterusin atau cukup? Kalau nggak ada lagi? Cukup ya. Cukup mungkin Pak ya? Iya. Biar bisa ngaji lagi nih, kayaknya udah terlatih di bulan puasa kita menghemat waktu. Sekarang harus dihemat juga kan. Iya. Ya. Baik. Silakan ditutup Pak Master. Izin Pak Ilmi. Ya, silakan Pak Master. Alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah bersilaturahmi pada hari ini. Ya mudah-mudahan kita bisa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Hari Selasa kita masuk untuk memulai pelajaran mungkin juga dengan silaturahmi. Silaturahmi ya. Ya, nah mudah-mudahan ya Allah memberikan umur yang panjang kepada kita semua. Amin. Hidup yang berkah. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sampai hari Maswar Selasa ya, pencerahannya. Terima kasih Pak Maswar. Pak Helmi, makasih Pak Helmi. Terima kasih Pak Sama-sama, Bu Helmi, Elvi. Pak Master, Pak Maswar, ibu-ibu semua. Mohon undur diri. Assalamualaikum Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Nenek keluar. Ya, Nek. Izin keluar. Izin pamit semua. Ya, Bu Reni silakan. Terima kasih Pak Helmi. Iya, Bu Suhareti silakan. Pak Helmi kos nih enggak? Enggak co-hostnya, host Pak Ustaz. Oh ya. Ya izin aja Pak Iya, Helmi. iya, Pak Master, silakan Pak Master. Makasih Pak Master. Terima kasih Pak Helmi. Ya, sama-sama.
salat tak makan. Tak makan siang, tak salat zuhur. Hari dah jam 2:30 tu. Assalamualaikum Pak Helmi. Assalamualaikum Pak Helmi.
Lalu